Saya hanya bilang kepada Fadil, Fadil kau berdoa pada Allah. Kalau dia memang jodohmu, kau pasti bersama dia. Tapi kalau bukan jodohmu, kau pasti tidak bersama dia. Kau berdoa saja, dia yang terbaik buat kau. Kalau tidak, sudah, kau itu. Saya sudah dengar, sudah lihat pernyataan NM. Kalau itu asli, terus Loli berbahagia, alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak asli, buat apa dipajang-pajang? Yang saya sesalkan, saya tuh pingin sebenarnya foto dia dengan NM, foto dia dengan Fahmi, makan-makan sama, ketawa-ketawa, bukan dengan tidak berhijab dan dengan cowok lain. Masa diposting-posting itu? Kalau saya nggak salah si laki-lakinya itu yang main apa? DJ ya? Itu. Jangan kalian nanti silap ya. Dia tuh pintar loh. Dia ngalah, tiba-tiba 18 dia terbang. Mau disekolahkan lagi ke luar negeri segala macam. Nggak ada masalah. Itu anaknya NM, bukan anak saya. Saya bantu dia karena dia lari ke saya. Sekarang mau dia kuliti, mau dia gulung, mau dia pukuli, urusan dia. Saya udah selamatkan anak kau 8 hari 8 malam di tempat yang baik. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial, maka melalui konferensi pers ini, KAY akan menyampaikan perkembangan penanganan laporan masyarakat yang menarik perhatian publik tentang tugas KAY untuk melakukan pemantauan. Sebenarnya yang sedang dan akan dilakukan pemantauan ada 9 berkas, namun yang perlu dipantau karena menarik perhatian publik dan media ada beberapa, akan saya bacakan sebagai berikut. KAY juga telah menjadwalkan pemantauan dalam kasus pos rental dan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan 2 advokat di Jakarta Utara. Adapun mengenai kejadian PMKH belakangan, diantaranya yang terjadi di pengadilan pajak, kemudian di PN Jakarta Utara, KAY ingin mengatakan sekali lagi, kami sudah menurunkan tim, kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi pengamanan kepada pihak pimpinan pengadilan dan juga berkomunikasi secara erat dengan para hakim ya. Tapi pada kesempatan ini ya, untuk menambahkan penyikapan yang sudah dibuat oleh KAY sebelumnya, KAY ingin mengatakan bahwa kita semua tidak ingin tentu saja hakim memeriksa dan memutus perkara di bawah ya bayang-bayang godaan transaksi perkara. Karena itu independensi hakim harus diawasi. Tetapi juga kita tidak ingin hakim bekerja dalam ketakutan dan tekanan. Karenanya independensi hakim pada saat yang sama juga harus dilindungi. KAY mengajak semua elemen bangsa dan komunitas hukum untuk menghormati dan menjaga kemuliaan dan kehormatan hakim saat bersentuhan dengan proses peradilan. Tentu saja sesuai dengan koridor hukum acara, standar kepatutan dan kepantasan umum, tata tertib persidangan, serta kemuliaan profesi masing-masing yang tercermin pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak hanya hakim, tapi juga advokat dan lain-lain. Saya kira lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia hadir sebagai sebuah lembaga agar adanya keberimbangan dari proses persidangan. Karena secara struktural kelembagaan, hakim di bawah Mahkamah Agung. Bisa saja terjadi konflik of interest, bisa saja terjadi semangat atas nama Korsa. Maka ada komisi yudisial yang mengawasi perilaku dari hakim-hakim, termasuk Ketua Mahkamah Agung. Jadi inilah peran teman-teman semua dari media dan kita semua agar hakim tegak lurus. Agenda revisi KUHAP, khususnya pasal 176, jungto pasal 218 terkait kegaduhan di persidangan, juga pasal 217 dan pasal 231 ayat 2 KUHAP terkait tata tertib sidang. Hal ini, usulan ini sudah disampaikan KAY dalam rapat
dengan Komisi 3 DPR yang terjadi pada 10 Februari 2025 atau hari Senin yang lalu. Polisi tanya ke rumah. Baru berarti membuat laporan baru ya kak? Dua. Membuat laporan baru. Langsung dua. Langsung dua. Terkait apa kak? Gini. Ya. Boy itu kan orangnya paling nggak suka ngelapor-laporan ya. Pertama buang waktu. Kedua ya nanti akan menguras pikiran gua gitu kan ya. Tapi karena ini sudah keterlaluan ya bang. Sudah keterlaluan didiemin terus gitu kan. Ya sudah mau nggak mau kita lapor ke kepolisian. Atas dugaan apa bang? Mungkin sedikit. Ada pelanggaran undang-undang ITE. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjulur ke fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Tapi kan ini udah ngalur ngindur kemana-mana gitu, yang dikatain inilah kena sakit kelamin lah apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Ya, laporan yang dilaporkan oleh NM kemarin ya hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan LP 507 dan 508. 2 Romawi kemudian 2025 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik gitu. Itu hanya satu LP ya? Dua LP. Kalau yang satu untuk yang terlapor adalah FS dan yang satunya masih lidik ya, belum diketahui siapa terlapornya. Barang bukti adalah posting dari medsos yang dilihat. Yang jelas ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seperti apa itu berasal dari postingan. Ada postingan-postingan dan juga ada 2 laporan polisi yang dilakukan sama Niki, dan itu yang laporan polisinya itu dua-duanya terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Yang jelas yang dilaporkan itu dalam lidik. Setiap orang kan berhak ya untuk bisa melaporkan apabila ada dugaan-dugaan tindakan pidana ya. Nah ini kan harus juga. Ya tidak serta-merta juga ya, semua laporan ini ditindaklanjutkan tanpa dasar dan fakta bukti yang cukup kuat ya. Apalagi ini kan undang-undang ITE. Dan sekarang udah zamannya kan juga harus sesuai dengan apa juga yang disangkakan kan, jangan sampai menjadi backfire, artinya dia melaporkan segala sesuatu apa yang dilakukan itu tidak kuat unsur-unsurnya, nanti malah menjadi bumerang kan gitu. Kerugiannya miliaran karena itu bisa mengganggu dia, tapi kan harus dibuktikan sama Niki nanti akibatnya itu apa. Nah akibat ini Niki yang tahu, misalnya akibat ini menyebabkan dia terganggu nih pekerjaannya dan sebagainya. Ya udah nggak apa-apa kan, namanya dilaporkan ya. Kalau memang dipanggil ya dia pasti datang menangani kasus ini kan. Kalau memang tidak terbukti tentunya cepat segera diberhentikan kan kasusnya.